Panjang masih. Ini masa apa lagi? Oh, berapa hari? Dari minggu. Dari minggu. Oke. Lancar. Ya apa kerjaan ini? Terus dapat berapa banyak? Belum pun. Belum Bulan dapat. ini belum dapat. Belum dapat. Oh, targetnya berapa bulan ini? Sebenarnya nggak pakai target sih. Cuman aku sih paling nggak jual lah. Kalau dua oke. Kalau dua oke. Lumayan. Oh, bisa dapat berapa kalau boleh tahu? Kalau dua. Tergantung harganya. Rata-rata Ini kan kalau jual barang baru tuh ya lumayan lah. Kadang misalnya bulan ini closing, bulan depan bisa dapat duit ya sekitar tergantung BLP-nya. kira-kira Dari 5 sampai 10 juta. satu. Kalau dua bisa gitu. Yang bulan lalu masuk nggak? Sih aku tahu sih aku dapat. Oh, bulan lalu nggak dapat. Bulan satu. Kalau bulan lalu nggak dapat terus ya apa? Ya wes. Nggak apa-apa. Nggak dikeluarin gitu. Enggak. Itu kita kan nggak digaji kok. Oh, kamu soalnya nggak gajian, cuma sistem kalau misalnya kamu pergi, kamu dibantu transport, dibantu nepan, kasih uang makan sehari gitu. Terus Sama kemudian developer ini. sama developernya, bukan sama real estate agency yang kamu. Bukan sama kantor sama developer lah, kita kan nggak digaji soalnya. Oh, tapi kamu dari developer mana aja oke gitu ya? Oke, kita kan disupport sama developer satu ini apa? PP Property. Oh, terus kemudian ada properti-properti yang lain. Ya. Itu untuk masarin properti yang di Surabaya. Oh, oke, good. Iya ya. Semoga lancar. Iya, aku lagi belajar untuk rekam supaya kalau aku nanti menjelaskan sebuah program kayak gini, menurut aku ya apa, menurut orang-orang ya apa gitu ya. Iya, aku pengen cerita sama kamu sebuah konsep. Nih, jadi gini, misalnya ya seumur hidup aku tetap tentang prudent lah, bukan tentang yang lain-lainnya. Misalnya gini ya, Via. Kira-kira ada sebuah kesempatan bisa pergi ke Shanghai. Shanghai ini ke Disneyland. Jadi ke Disneyland Shanghai gratis. Kira-kira kamu mau nggak? Cuma syaratnya kecil kok. Gratis mau sih, cuma syaratnya itu. Syaratnya, kepengen tahu kan? Jadi gini, kita cukup jual itu 50 juta api. Artinya cari orang yang bayar 1 jutaan 6 orang gitu ya, atau mungkin yang 2 jutaan 3 orang. Jadi ada satu orang yang bayar asuransi 1 juta 6 orang cukup, atau 2 orang tapi yang 3 juta 2 jutaan 3 orang gitu ya, atau dibalik misalnya 3 jutaan bisa jadi 2 orang ya. Terus kamu juga ajak 8 orang. 8 orang yang gabung sama kamu, mereka cuma jual 2 polis saja. Jadi misalnya polisnya dirinya sendiri untuk suaminya, polisnya dirinya sendiri untuk istrinya, polis dirinya sendiri untuk anaknya. Cuma kita aja. Tapi caranya kita atur waktunya gini. Jadi kita bagi per tahap selama 3 bulan. Bulan pertama setelah kamu gabung gitu ya, cukup jual 10 juta. Cari orang yang bayar 1 jutaan atau 1,5 jutaan. Satu tok. Bulan ini 1 orang. Terus kemudian kamu ajak 2 orang. Jadi 2 orang ini belum tentu ambil. Pokoknya diajak untuk gabung di bisnis. Siapa yang diajak? Orang yang usia 25 sampai 35. Kamu sekarang usia berapa? 30. Oke, berarti kan masuk range ya. Kenapa? Karena ini proyek milenial. Oke. Terus kemudian orangnya yang good looking. Artinya kalau misalnya orang naruh duit ke dia, orang itu bisa dipercaya. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, kamu like atau enggak? Do I like him? Atau like her? Kayak misalnya aku enggak suka sama orang ini, mendingan jangan diajak. Karena ini akan seumur hidup. Jadi kayak orang pacaran untuk menikah, dia mau enggak sama orang itu gitu ya. Terus kemudian yang mereka haus akan uang. Jadi bukan orang yang nerimoan. Kalau misalnya orang yang nerimoan di bisnisin enggak bisa. Ya wes lah, aku income 2 juta ya enggak apa-apa.
income 1 juta ya enggak apa-apa. Kamu sekarang pengeluaranmu berapa dengan 3 anak? Wih, mati itu sebulan tuh saya 15 sampai 20 juta. Oh, naik lagi berarti ya kamu ya sekarang ya. 15 sampai 20 juta. Tingginya di mana kamu? Jajan. Makan, oke. Jadi keluar kadang nonton apa, sekali nonton sama makan camilan ya diskopek deh. sebulan kira-kira 4 kali? Enggak, kadang ini mulai tak kurangin sebulan kadang 2 kali. Sebulan 2 kali ya? Cuman kadang anak-anak itu permintaannya kayak gini, gimana ya, serah minta ganti handphone ya memang sih di beli dari uang ulang tahunnya. Terus orang adik minta pisan. Terus handphone yang lama dijual? Iya, mau tak jual. Cuman dibeli HP Agung nanti. Oh, yang punya siapa yang dibeli sama aku? Esra. Yang di Esra, handphone apa? G2 Pro ya kalau nggak Oh, salah. G2 Pro. Itu memori berapa? 12 GB. Memori Internalnya 2 lah. oh, 2, terus mana ada 12 giga? Oh, internalnya loh kok. Internalnya Dia kan, 2, memorinya, iya. RAM-nya Memory card buat nyimpen data itu 12 GB. mana ada 12? Ada. Iya kan? Iya. G2 Dua? itu 12. Oh, 12. Terus dia ganti sing 30. Yang M20 aja loh, M20 2,7, 2,8. Apa ya? Itu baterainya 5000. Terus Ngerti kemudian aku dia minta kemarin handphone J4 A4 apa J4? oh, lek enggak kamu pakai ke Indosat, itu ada ada proyeknya gini, kalau Indosat itu dia nyicil setiap bulan 150 sudah 2,9 itu sudah dapat pulsa 150-an 12 bulan. Maksudnya? Jadi kamu cuma bayar handphone itu seharga 2,9 juta atau 3 juta. Larang kok. Tapi kamu dapat 1,8 juta pulsa. Oh. Setiap bulan kamu dapat 1,8 itu 150-an 12 bulan. Yaitu alternatif di Indosat. Yang punya Devin apa? Semua masih G2 masih belum nggak jual. Oh. Masih mau ganti kayak kepolisian satu-satu sih. Oke. Jadi intinya kita harus cari orang-orang yang memang betul-betul mau hidupnya lebih baik gitu ya. Like misalnya hidupnya nerima nggak bisa. Jadi ini kan kita ya bulan pertama jual cuma berapa? 10 juta. 10 juta itu bukan artinya uang 10 juta, bukan. Cuma orang bayar 1,5 juta satu orang. Terus kemudian kamu ngajak A dan B. Oke, ini di bulan katakan Maret gitu ya. Cuma cukup gini aja. Terus kemudian ini nanti akan diberitahu, kamu mau enggak ke Shanghai gratis? Mau. Caranya dia juga harus 10 dan ngajak 2. Kamu mau enggak ke Shanghai gratis? Mau. Tunggu, ini kan intinya kalau kita mau makan sesuatu yang besar, kan nggak bisa kita makan ayam panggang. Ayam panggang sekarang berapa? Mama Iping jual? 130. Mana bisa kita makan langsung utuh gitu, kita makan kan nggak bisa, betul ya? Kan harus dipotong-potong, kecil-kecil, terus kemudian baru kita makan. Ini kok sepi pada sekolah KB ya? Sekolah mama pergi Malang. Oh, ngapain? Mau. Oh iya sih. Oh, terus nih acaranya Sabtu? Iya, besok. Berarti nginap ini sudah? Iya, baru jalan tadi. Oh oke. Ya, dikeluarin semua kenapa? Banjir kok tuh nggak tahu tuh apa semalam hujan tuh banjir. Oh. Malaysia mbak. Enggak. Jadi gini ya, di bulan pertama kita targetnya 10 juta api, artinya cari satu orang yang bayar 1,5 juta. Ya, atau yang bayar 2 juta per bulan. Oke? Dan kita ngajak si A dan si B. Jadi langsung ngajak 2. Jadi gini, nih. Ini ya. Mau lihat sekalian? Oke, nggak apa-apa. Oke ya, gini ya. Jadi, kita langsung di bulan pertama langsung ngajak si A dan si B. Oke, di bulan katakan April, kan kita sudah ngajak, ini kan via ngajak si A
dan si B, betul ya? Ah. Tapi si A ini kan sudah bulan lalu, betul ya? Via kan bulan lalu 10 juta. Bulan ini ditingkatkan 20. Berarti targetnya kali ini Orang sudah gitu. 30. Iya. 2 orang ini 1,5 juta ya. Berarti kan kamu sudah 30. Targetnya tadi berapa? 50. 50 ya. Kurang 20 tok. Jadi dibagi itu 3 kali. Lah si A ini kan ngajak si A1 dan A2. Betul enggak? Lah si A1 ini kan juga mau 10 juta juga. Ya. Ini sebetulnya mudah. Terus si B itu ternyata juga ngajak B1 dan B2. Nah, ternyata dia juga mau kesenggatan 10. Berarti kalau di total 30, 40, 50. Oke, di bulan ini omsetnya dia sudah 50. Karena juga termasuk omset tim gitu ya. Terus kemudian Masih ditutup. jadi pertama kali di bulan pertama dia cuma cukup jual satu apa namanya 10 juta. Kemudian dia ngajak 2 orang si A dan si B. Di bulan April bulan depannya dia jual 10 tadi yang bulan lalu sama bulan ini 20. Jadi sudah total 30. Jadi si A ini juga ke Shanghai. Dia juga 10. Kemudian dia ngajak A1 dan A2. Persis pengulangan kayak gini. Si B juga. Nah, dia ngajak C dan D. Kan dia juga harus 2, betul enggak? Jadi ini kan sudah bulan lalu, ini kan bulan sekarang. Nah, kalau kita lihat di bulan April, Mei tadi kan konsepnya dia sudah 30, betul ya? Tambah 20 lagi, 50. Jadi di bulan ketiga dia wis oke, wis lancar, wis enggak masalah. Sebentar. Di bulan kedua tadi gini guys, gitu ya. Ini temanku Via, baik gitu ya. Ngevlog. Nah, di bulan ke Mei, Via jualan lagi 20. Tadi kan konsepnya A kan sudah bulan lalu, betul ya? Si B bulan lalu. Si C kan juga bulan lalu, betul enggak? Si D bulan lalu. Tetapi si A ini kan sudah 10, Via sudah 50. Ini 10. Dia kan tambah 20. Dia tambah 20, ini tambah 10, tambah 10, betul enggak? Pengulangan gitu. Lah si A ini kan sudah ngajak A1 yang juga bulan 1. gitu toh model. Iya. Ya MLM gitu toh. Intinya lebih tepatnya jaringan. Iya, Ya. Terus si A2 ini kan juga sudah bulan lalu ini 10. Jadi pengulangan. Si B1 juga 10. Si B2 juga 10. Nah si C ini ngajak C1 dan C2. Si D ngajak D1 dan D2. Jadi kalau dihitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi sudah 170 juta dalam waktu 3 bulan. Nanti yang untuk mereka ngajari tetap Gojoni, bukan agent baru, nggak boleh. Terus kemudian jenjang karirnya itu gini. Ini lupa. Nah ini dia kayak gini ya. Semoga nggak kebalik itu ya. Maka dia orangnya baik, dia kerja di properti. Kalau mau kerja di properti silakan ya. Juga kerja properti atau mau cari apartemen. Iya. Apartemennya di yang dijual sekarang di Surabaya. Iya, di Mejen Sungkono. Mejen Sungkono. Terus di mana lagi? Di dan apa? Jalan Embong Sawo. Embong Sawo juga ada. Itu yang PP itu ya. Yang PP Property. PP itu apa artinya? Developer PP Property. Yang di Mejen Sungkono ini apa? Sama. Dia di properti apa sekarang? Nama kantornya U Property. Teleponnya nomor berapa? 081. Sebentar. 081 terus 23 terus 55 655 80 namanya Octavia. Okta pakai K.
Ya di KTP-nya Otavia. Gini toh namanya. Iya. Betul kan? Iya, di KTP. Namanya Otavia ya. Oke guys, kalau perlu Panggil hubungi Via mereka. aja. Panggilnya namanya Via, Mm-mm. bukan Via Valen. Oke. Nah, dari sini jenjang karirnya itu cuma ada 3. Jadi pertama kali sebagai agent, kemudian associate agency director dan agency director. Kayak Koko, ini kan masih ini toh. Puji Tuhan. Tuhan. Jadi agent ini punya potensi income sekitar 7 juta per bulan. Kalau associate agency director, terserah sih mau 25, mau 30 juta boleh per bulan. Yang di sini biasanya lipat gitu ya. Jadi gini dia. Yang kita jual itu apa sih? Dia kalau boleh tahu kita kan bekerja, betul ya? Bekerja untuk dapatkan income atau uang. Uang ini biasanya kita pakai untuk kebutuhan hidup, betul ya? Kebutuhan hidup dan kita lakukan untuk masa depan. Masa depan itu artinya untuk beli rumah, kemudian sekolah, dana pendidikan, kemudian beli rumah, beli mobil, dan lain sebagainya. Betul ya? Betul ya? Oke, jadi kayak ini guys. Semoga nggak silau ya. Terus kemudian kalau usia income ini turun 50%, apakah jadi masalah? Di mana masalahnya? Kan karena kita sudah punya kebutuhan hidup ini ya. Bisa jadi kebutuhan hidup ini terpangkas. Atau mungkin rencana ini yang terpangkas, betul ya? Iya. Kebutuhan hidupnya masih oke, tetapi ininya kepangkas. Mungkin kebalik itu ya nanti ya kalau dilihat ya. Nah, kalau 50% aja udah jadi masalah, gimana kalau turunnya 100%? Pasti masalahnya jauh lebih besar, betul ya? Iya. Terus gimana untuk mengatasi hal ini? Kita harus punya namanya dana darurat. Hal ini biasanya terjadi pada saat kapan sih seseorang mengalami sakit kritis, seseorang mengalami tutup usia, betul ya? Atau bahkan mengalami cacat tetap total. Maka kita harus punya dana darurat. Ya kalau boleh tahu, kira-kira via 1 bulan pengeluarannya berapa sekarang? 15 juta. 15 juta ya. Kalau 15 juta, tolong dikalikan 12 berapa? Iya. Ini kok tahu? Enggak, maksudnya 15 kali 12. Berarti 180 juta. Kamu sadar enggak bahwa setiap tahun kamu mengeluarkan uang 180 juta dari own pocketmu dan kamu kerja sendirian loh. Betul ya? Dari kamu sendiri mengeluarkan uang 180 juta. Sadar enggak kamu? Enggak sadar. Taunya setiap bulan setiap minggu kita keluarin. Kamu nonton sama anak-anak, anaknya 3 guys. Anaknya 3, terus kemudian dia pengeluarannya kurang lebih 15 juta. Nah terus kalau misalnya 180 juta ini tak bagi 6% dibagi 0,06 coba 6% itu dibagi 0,06 itu artinya 6%, berarti itu nggak usah gini aja. Nah, berarti dia harus punya uang 3 miliar. Artinya gini, dia sekarang punya enggak uang 3 miliar? Nggak punya lah. Nggak punya ya, pasti kita nggak bisa jelas. Maklum pertama kali ya. Oke. Kalau nggak punya, jadi gini, kalau misalnya Via punya uang 3 miliar sekarang gitu ya, meskipun Via nggak usah kerja, ini kalau misalnya dibungakan bank deposito 6%, betul ya, setiap bulan, maka Via dapat 180 juta. Artinya setiap bulan Via dapat pengeluaran 15 juta ke cover dari mana? Dari bunga deposito. Kalau misalnya nggak punya, gimana sih cara dapatkan uang 3 miliar? Ya apa cara dapetin? Terpaksa nyicil gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita cicil dengan bunga katakan 10% gitu ya. Kurang lebih cicilannya Via 16 kali 3 berapa? 48. Kira-kira kalau Via 48 juta per bulan, nyicil selama 10 tahun, kira-kira Via sanggup nggak? 1 bulan ini nyimpan 48 juta. Sanggup nggak? Belum. Nggak sanggup ya? Kenapa? Kalau Via rajin 48 selama 120 bulan, coba 48 kali 120, kan 1 bulannya kan
1 tahunnya 12 bulan, betul ya? Kalau kali 10 tahun berarti ya. 120 ya. Berarti 48 kali 120. Berarti 5,67. Oke. 576. 5,76. Berarti nggak usah 48 dah, 45 coba. 45 kali 120. Oh, kebanyakan. Berarti 30 juta. 30 kali 120. Berarti oke, berarti kurang lebih 30 juta lah, jangan 48, 30 juta. Tetap nggak sanggup, betul ya? Jadi sekarang ada solusinya. Dia cukup simpan sekarang dia usah 30, 400, 600, 800, kurang lebih 2 juta per bulan. Terus kemudian kalau terjadi risiko, dia sudah punya duit 3 miliar untuk anak sebagai ahli waris. Kira-kira kalau ada program kayak gini bagus. Ini jiwa kan ya? Iya. Karena nggak bisa diambil gitu itu. Iya kan, ini tujuannya satu kali kalau ada resikonya kita. Misalnya gini, dalam perjalanan hidup Kojoni usia 46. Aku kan usia sing kecil dong, si anak-anak. Ikut. Jadi gini, kalau misalnya Kojoni usia 47. Nah, Steven ini kan masih usia 15 tahun. Nah, di usia 18 dia kan akan kuliah. Betul enggak? Kuliah katakan butuh uang, katakan 2 miliar untuk sekolah. Di mana ini? Ya karena di luar negeri butuh dana sekian. Betul ya? Terus kemudian kalau misalnya terjadi risiko, ternyata di 48 orang tersebut meninggal dunia. Rencana uang 2 miliar ini bagaimana? Kan bisa kandas. Kalau ada orang punya uang pertanggungan 3 miliar tadi, maka uang 3 miliar ini bisa menggantikan sebuah risiko ini. Sehingga anaknya terus kuliah, rencananya terus kuliah. Kalau kira-kira ada konsep kayak gini, oke enggak? Ya, oke ya, bagus ya. Kan dia sudah punya, betul ya? Dan dia merasa ini bagus ya? Ya bagus. Bagus ya. Karena posisi kita dewean misalnya. Betul. Ya. Kalau misalnya kita sudah tahu posisi dewean, meskipun sekarang oke dah, misi suami istri, tapi istrinya enggak kerja. Terus kemudian suaminya meninggal, istrinya kan nggak tahu urusan pabrik, istrinya nggak tahu urusan marketing, istrinya nggak tahu urusan pekerjaan suaminya, betul nggak? Itu juga kan harus istrinya kan akan 1 kali bekerja. Tetapi sebelum istrinya bekerja, maka uang pertanggungan ini setidak-tidaknya menolong di katakan 5 tahun pertama sebelum dia bekerja. Kalau ada konsep kayak gini, kira-kira diperlukan banyak orang. Kalau misalnya dia cuma dalam 1 hari, katakan cerita ke 2 orang, kira-kira dia sanggup. Cuma cerita kok. Hari ini Kojoni cerita ke Pia. Dia ada konsep kayak gini. Menurut kamu bagus nggak? Oh bagus. Kamu mau nggak? Mau bayar? Kamu mau dibuatkan perlindungan berapa? Oke sekian. Terus kemudian, oke itu 1 ya. Kemudian nanti saya cerita ke si Esa. Ini ada program kayak gini. Kemudian Esa sudah bekerja punya pabrik. Oke bagus. Dia cuma cerita. Nanti dia ambil, Esa ngambil. Itu urusan nomor 2. Kira-kira kalau misalnya ada konsep kayak gini, bisa nggak? Cuma cerita 2. Oke. Katakan kita kerja dalam 1 minggu ada berapa hari? 6. Oke, 6 hari. Berarti kali 2 orang, betul ya? Berarti dia ketemu 12 orang. Dari 12 orang yang tak ceritai, hari ini saya cerita AI, hari ini cerita aku, besok saya cerita Kohendro, besok juga cerita Shirley. Kemudian kira-kira dari 12 orang yang mau ambil berapa orang? Minim. Oke, 1 orang. 1 orang kira-kira mau bayarnya berapa? Kira-kira 1 juta ya. Oke, 1 juta. Jadi kita ini kalau misalnya kerja kayak gini, kita ini dapat komisi selama 5 tahun. Tahun pertama dapat, tahun kedua dapat, tahun ketiga dapat, tahun keempat dapat, tahun kelima. Berupa komisi. Jadi komisinya 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 5%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Karena dia bisa dapat omset tertentu, dia dapat bonus. Bonusnya sebesar 12% tahun pertama, tahun kedua 13,5%. Kemudian kalau tak total ini kan 42, ditambah 43,5 berapa dia? 85, tambah 15, 100,5%. Jadi kalau misalnya ada orang yang bayar 1 juta, kalau dikali 12, maka komisinya dia adalah 12 juta. Tapi dalam waktu 5 tahun.
Contoh ya, kalau misalnya sudah ketemu satu orang 1 juta, kurang lebih komisinya sekitar 200 ribuan. Kurang lebih. Terus kemudian dalam 1 bulan ada berapa minggu? 4 ya. 4 tadi kalau tak kalikan komisinya 200 ribuan berarti berapa? 1 bulan bisa dapat 800 ribu. 1 tahun ada berapa bulan? 12 tak diskon lah 10 karena ada Jinja, ada tahun baru, ada Idul Fitri, tak kalikan 800 ribu berarti 1 bulan kita bisa dapat komisi berapa? 8 juta. Kira-kira oke enggak? Dan ini dapat selama 12 kali 2 tahun. Jadi kita dapat 24 bulan. Cuma sekedar cerita kayak gini, orangnya ambil atau enggak, nomor 2. Tetapi kalau misalnya terjadi sebuah resiko, akan tertolong gitu ya. Dia boleh nggak dia cerita? Dia dulu pernah ngalami apa waktu ya sebelum ini gitu. Boleh cerita nggak? Apa sakit, Pak? Ya, nggak, bukan maksudnya suaminya ya terjadi sebuah risiko, kemudian tutup usia. Dalam waktu itu dia usia berapa? 26 punya anak berapa? 3. Punya anak 3, sudah ditinggal oleh suami. Waktu itu Via sudah kerja atau belum? Belum ya. Terus kemudian terpaksa Via harus bekerja. Dan bekerjanya untuk mengganti penghasilan dari suami. Waktu suami kerja, Via enggak kerja ya. Sehingga pada saat suami tutup usia, maka income ini harus digantikan sama dia. Betul ya? Nah, untung waktu itu suaminya dia masih punya, iya, jadi sehingga tertolong, betul ya. Kira-kira kalau dia cerita kayak gini ke orang-orang, kira-kira orang mau ambil? Mungkin ya, tapi mereka ambil atau enggak itu nomor 2. Yang penting kita cerita. Kalau ada konsep kayak gini bagus ya. Bagus ya. Terima kasih ya Pia. Oke guys, itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe. Pia punya YouTube channel? Nggak Nggak ada. punya. Kalau gitu subscribe YouTube saya. Oke, thank you. Bye. God bless you.